Boruto Sage Mode Otsutsuki melawan Dewa Izanagi, pedang yang membelah semesta dimensi. Suasana di desa Konoha terasa berbeda hari itu. Langit yang biasanya biru cerah kini diselimuti kabut ungu gelap yang perlahan menyebar dari arah hutan tersembunyi, menelan cahaya matahari seolah-olah kegelapan itu sendiri bernapas dan berjalan di atas bumi. Angin bertiup kencang, menggoyangkan dedaunan dan atap rumah-rumah desa, memetik lonceng-lonceng kecil di kuil tua, dan membawa bau yang tak pernah tercium sebelumnya. Bau hampa, bau keabadian yang membekukan darah. Penduduk desa berdiri di depan pintu rumah mereka, menatap langit dengan mata yang penuh kecemasan. Para shinobi sudah mengenakan seragam tempur, tangan mereka mencengkram erat gagang pedang. Namun tak ada satupun yang berani melangkah keluar lebih jauh dari gerbang rumahnya. Karena di tengah alun-alun desa, berdiri sosok yang membuat seluruh cakra di dalam tubuh siapapun yang melihatnya terasa seakan ingin lari ketakutan melalui pori-pori kulit. Boruto, yang kini telah tumbuh menjadi pemuda gagah dengan rambut putih keperakan yang berkilau di bawah sinar matahari yang nyaris tak terlihat, berdiri tegak di sana. Matanya yang biasanya jernih, kini berubah sepenuhnya. Jogan yang legendaris terbuka lebar, tanpa penutup, tanpa ragu, memancarkan cahaya keemasan yang menusuk tajam hingga ke jiwa siapapun yang menatapnya. Di sekeliling tubuhnya melingkar aura hijau keemasan yang luar biasa dahsyat, berputar perlahan namun penuh kekuatan yang terkumpul, seperti gunung berapi yang siap meletus kapan saja. Ia telah mengaktifkan Sage Mode Otsutsuki, kekuatan yang bahkan para leluhur tertua klan Otsutsuki sendiri hanya berani sebut namanya dalam bisikan. Kekuatan yang dikatakan mampu menyejajarkan manusia dengan para dewa itu sendiri. Setiap kali ia bernapas, udara di sekitarnya bergetar, dan jejak kaki di bawahnya meninggalkan bekas cahaya yang perlahan memudar, seolah tanah itu sendiri sedang menerima berkas sekaligus kutukan dari keberadaannya. Di hadapannya, jauh di atas tanah, bayangan raksasa mulai terbentuk perlahan, menumbuhkan dirinya dari kabut ungu yang semakin pekat. Bukan bayangan biasa. Ia berbentuk seperti manusia, tetapi tingginya menembus awan. Tubuhnya terbuat dari cahaya hitam pekat yang memancarkan getaran kekuatan yang jauh melampaui apapun yang pernah ada di dunia ini. Setiap kali bayangan itu bergerak, kilatan petir ungu menyambar di sekelilingnya, dan suara gemuruh yang bukan berasal dari langit, melainkan dari ruang itu sendiri, bergema di telinga semua makhluk yang mendengarnya. Itu adalah bayangan kekuatan Dewa Otsutsuki Izanagi, makhluk yang bahkan Otsutsuki Shibai pun adalah bawahan baginya. Makhluk yang namanya tidak tercatat dalam sejarah manapun, makhluk yang dikatakan ada sebelum waktu itu sendiri mulai berjalan. Udara bergetar hebat setiap kali bayangan itu bergerak, dan tanah di bawah kaki Boruto retak-retak, seolah tak mampu menahan tekanan keberadaan semata-mata dari makhluk yang bahkan belum benar-benar muncul sepenuhnya ke dunia ini. "Jadi kau akhirnya datang," gumam Boruto. Suaranya tenang namun penuh ketegangan yang tertahan di setiap kata. Terdengar jelas di tengah keheningan yang menakutkan. Seluruh kekuatan ini bahkan jauh melebihi apa yang dimiliki Shibai. "Apa sebenarnya yang kau inginkan dari dunia kecil ini?" Bayangan raksasa itu tidak menjawab dengan kata-kata, melainkan mengeluarkan suara yang seperti ribuan sungai mengalir di bawah tanah. Dan seketika itu juga, Boruto merasa seolah seluruh keberadaannya sedang ditimbang, diukur, dirobek terbuka dari dalam keluar. Tanpa menunggu lagi, Boruto mengangkat kedua tangannya perlahan. Gerakannya penuh keyakinan, namun hati-hati, seolah ia sedang memegang nyawa seluruh dunia di telapak tangannya. Cakra di dalam tubuhnya berputar dengan kecepatan luar biasa. Cahaya Jogan menyatu dengan kekuatan Tenseigan yang telah ia kuasai hingga sempurna, lalu dipadukan dengan esensi Sage Mode Otsutsuki yang mengalir di setiap sel, setiap urat, setiap detak jantungnya. Semua kekuatan itu ia kumpulkan di telapak tangan kanannya, di mana perlahan terbentuk sesuatu yang luar biasa. Sebilah pedang cahaya murni, panjangnya mencapai ratusan meter, berkilau putih keemasan yang begitu terang hingga seakan mampu menelan kegelapan seluruh dunia dalam satu tarikan napas. Itulah Kinrin Tensei Baku, teknik pamungkas yang dulunya milik Toneri Otsutsuki, yang kini telah disempurnakan oleh Boruto hingga tingkat yang jauh lebih dahsyat daripada yang pernah dibayangkan siapapun. Pedang ini bukan sekedar senjata, ia bukan sekedar memotong benda,
Ia memotong keberadaan itu sendiri. Ia mampu membelah semesta dan dimensi menjadi dua bagian, seolah-olah itu adalah selembar kertas tipis yang ditiup angin. "Sekarang, mari kita selesaikan ini sekali untuk selamanya," seru Boruto. Suaranya bergema menembus angin kencang, dan ia melangkah maju, siap mengayunkan pedang cahayanya yang bersinar menyilaukan itu. Namun begitu ia menggerakkan tubuhnya untuk melompat, semuanya lenyap dalam sekejap. Langit yang gelap, desa yang cemas, tanah yang retak, dan bayangan raksasa yang mengancam, semuanya hilang seketika dalam sepersekian detik, seolah-olah hal-hal itu tidak pernah ada sama sekali. Boruto terhuyung, kakinya mencari pijakan, namun tidak ada tanah di bawahnya. Tidak ada udara yang menahan tubuhnya. Ia mendapati dirinya berdiri di tempat yang sama sekali berbeda, tempat yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata apapun. Tidak ada langit, tidak ada tanah, tidak ada bintang, tidak ada matahari maupun bulan. Hanya ruang tak berujung yang dipenuhi cahaya lembut berwarna emas dan perak yang melayang-layang seperti debu cahaya yang bernapas, berputar perlahan dalam pola yang tak pernah berulang dua kali. Di sekelilingnya, jarak dan waktu terasa kehilangan makna. Satu langkah terasa seperti berjalan 1.000.000 mil, namun berdiri diam terasa seperti telah berlalu 1.000 tahun. Dan tepat di hadapannya, duduk sosok yang sungguh luar biasa besar. Tubuhnya menjulang tinggi hingga tak terlihat ujung kepalanya yang lenyap di lautan cahaya di atas. Pakaiannya berkilau dengan pola yang berubah-ubah setiap detik. Terkadang seperti galaksi yang berputar, terkadang seperti api yang menari, terkadang seperti air yang tenang. Di sekelilingnya tercium keagungan yang membuat napas terasa berat untuk dihembus, seolah setiap tarikan napas yang kau lakukan adalah sebuah penghinaan terhadap keberadaannya. Itu adalah Dewa Otsutsuki Izanagi sendiri, bukan bayangan, bukan proyeksi, melainkan wujud sejatinya. Boruto menegakkan tubuh sekuat tenaga. Meskipun di dalam hatinya ia tak bisa menahan rasa kagum dan ngeri sekaligus. Rasa yang seolah ia hanyalah sebutir pasir di pantai yang tak berujung, dan makhluk di hadapannya adalah samudra itu sendiri. Ia tidak menunduk, tidak mundur, matanya tetap menatap lurus ke arah sosok raksasa itu, meskipun matanya terasa panas seolah terbakar oleh keagungan yang dipancarkan. "Di mana aku ini? Kenapa tempat ini terasa seperti dimensi asal para Otsutsuki yang paling kuno? Tempat yang bahkan legenda pun lupa namanya?" tanyanya. Suaranya tenang namun bergetar sedikit, dan ia tahu makhluk itu mendengar setiap getaran di dalam suaranya. Izanagi tersenyum, dan senyumnya itu terasa seperti meliputi seluruh ruang dan waktu, seolah seluruh penciptaan tersenyum bersamanya. "Selamat datang reinkarnasi dan penerus mata Jogan. Ternyata dia, leluhurku yang memberikan kekuatan itu kepada keturunanmu. Tidak salah memilihmu dari antara miliaran jiwa yang pernah hidup. Kau datang dengan keberanian yang langka, bahkan di kalangan mereka yang mengaku dewa. Aku membawamu ke sini bukan untuk bertarung, setidaknya belum saatnya. Aku datang ke dunia bumi ini karena satu hal yang sangat penting bagiku, hal yang lebih berharga daripada seluruh galaksi yang ada di luar sana. Aku merasakannya, Otsutsuki Shibai ada di dimensi bumi ini, dan dia menyembunyikan sesuatu yang seharusnya menjadi milikku." Mata Boruto melebar sedikit, namun ia tetap menjaga sikapnya. Tangannya mengepal erat di sisinya agar tidak terlihat bergetar. "Shibai sudah kalah. Aku sendiri yang melihatnya. Dia bukanlah tuan seperti yang orang-orang percaya," lanjut Izanagi. Suaranya dalam dan bergema di seluruh ruangan, bukan masuk ke telinga melainkan berbicara langsung ke dalam pikiran Boruto. "Shibai adalah bawahanku yang paling setia, pelayan yang kupercaya menjaga kebun buah cakrawalaku. Namun dia licik dan serakah, lebih dari yang aku bayangkan. Dia mencuri buah cakra dewa kuno yang milikku, memakannya secara diam-diam di saat aku sedang beristirahat di ujung penciptaan, dan mengklaim kekuatan itu sebagai miliknya sendiri. Itulah sebabnya dia naik menjadi dewa yang semua orang hormati, padahal tanpa buah itu, dia hanyalah bayangan yang tidak berarti. Dia berpikir aku tidak akan pernah tahu. Dia berpikir dia bisa lari selamanya." Di dalam hati Boruto, pikirannya berputar cepat seperti badai. "Shibai, aku sudah mengalahkannya." Tubuhnya hancur berkeping-keping di hadapan mataku. Tapi tubuhnya yang asli tidak pernah ditemukan. Dan sekarang setelah semua yang terjadi dengan Amado, dengan semua eksperimennya, dengan semua data yang ia kumpulkan dari tubuh Shibai sebelum pertarungan itu selesai, mungkinkah sisa kekuatan atau bahkan kesadaran Shibai bersembunyi di dalam tubuh Amado? Mungkinkah Amado adalah wadah yang belum matang, menunggu saat yang tepat untuk Shibai bangkit kembali?
Itu berarti semua ini belum benar-benar berakhir. Dan sekarang Izanagi merasakannya juga. Izanagi menatapnya tajam, seolah bisa membaca setiap pikiran yang melintas di kepala Boruto, seolah itu tertulis di halaman terbuka. Aku tahu sesuatu yang kau sembunyikan jauh di dalam hatimu, sesuatu yang bahkan kau takutkan sendiri. Kau tahu apa yang terjadi pada Shibai, bukan? Kau tahu dia belum benar-benar pergi. Boruto mengangkat dagu, menatap lurus ke mata dewa raksasa itu tanpa gentar, meskipun keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. Aku yang mengalahkan Otsutsuki Shibai. Aku yang membuatnya jatuh dari kekuasaannya dan meruntuhkan takhta yang ia bangun atas kebohongan. Entah dia masih hidup atau sudah lenyap sepenuhnya, itu yang terjadi. Dan jika dia masih hidup, aku akan mengalahkannya sekali lagi. Izanagi tertawa. Suara tawanya bukan mengejek, melainkan seperti gelombang yang menyapu lautan luas, seperti angin yang menembus pegunungan tertinggi. Aku percaya padamu, anak pembawa Jogan. Keberanianmu itu sungguh luar biasa. Tapi itu sudah tidak penting lagi bagiku. Shibai adalah serangga yang lari dari hukumannya. Sekarang, di dimensi bumi yang kau lindungi dengan nyawamu itu, aku merasakan sesuatu yang jauh lebih menarik, jauh lebih berharga daripada dendam lama. Buah cakra dewa kuno yang baru, buah yang tumbuh dari akar pohon dunia yang kutanam sejak awal waktu, yang berakar di setiap hati makhluk hidup di duniamu, sudah matang. Warnanya emas murni dan aromanya terasa manis bahkan dari sini. Dan sebentar lagi, buah itu akan menjadi milikku untuk kumakan. Saat itu terjadi, seluruh dimensi bumi ini akan menjadi bagian dari kekuasaanku. Semua kehidupan di sana akan menjadi pupuk bagi keabadianku. Dan namaku akan diingat sebagai satu-satunya dewa yang pernah ada di seluruh alam semesta. Darah Boruto mendidih, panas dan marah mengalir di setiap pembuluh darahnya. Jadi semua ini bukan sekedar tentang Shibai. Itu hanyalah alasan yang bagus untuk datang lebih awal. Itu hanyalah awal dari rencana yang jauh lebih mengerikan. Rencana yang telah disusun sejak ribuan tahun lalu. Jadi itu rencana asal mulanya sejak awal, ucapnya dingin namun penuh amarah yang tertahan. Setiap kata diucapkan dengan tegas. Kau tidak peduli pada Shibai. Kau hanya menunggu waktu yang tepat untuk datang dan mengambil semuanya. Menunggu sampai buah itu matang sempurna sehingga rasanya paling nikmat. Kau memperlakukan kami semua seperti ternak yang ditunggu waktunya untuk disembelih. Kalau begitu, aku akan melawanmu. Aku akan melindungi dunia ini, orang-orang yang aku cintai, bahkan jika aku harus bertarung sampai tetes darah penghabisan, bahkan jika tubuhku hancur menjadi debu di kakimu. Izanagi tersenyum lebar. Tatapannya tajam namun ada sedikit kekaguman yang tulus di sana. Apa kau pikir kau bisa mengalahkanku, bocah pembawa Jogan? Semangatmu ini mengingatkanku pada seseorang. Seseorang yang dulu pernah berpikiran sepertiku, yang percaya bahwa kekuatan mutlak adalah tujuan akhir segala hal. Tapi ketika aku hendak mengubah seluruh dimensi ini menjadi kebun buah cakraku, dia menolak. Dia berdiri tepat di tempat yang kau berdiri sekarang. Dan dia berkata hal yang persis sama. Dan terjadilah pertarungan yang menggetarkan seluruh penciptaan. Langit terbelah, bumi hancur, dan bintang-bintang jatuh dari langit. Tapi pada akhirnya, dia tidak ada lagi. Sekarang, apakah kau ingin mengulang sejarah yang sama? Apakah kau siap menghadapi nasib yang sama? Boruto diam sejenak. Lalu ia menarik napas dalam-dalam, menutup matanya sejenak, dan mencoba memanggil kembali kekuatan Kinrin Tensei Baku di tangannya. Ia merasakan cakra mengalir, merasakan kekuatan di dalam dirinya. Namun ketika ia membuka matanya dan membuka telapak tangannya, tidak ada apa-apa. Tidak ada cahaya, tidak ada pedang, tidak ada panas yang menyengat. Hanya udara kosong yang dingin di telapak tangannya. Ia mencoba lagi, memaksakan seluruh cakra yang ia miliki hingga pembuluh darah di pelipisnya menonjol. Berkeringat dingin di dahinya, giginya bergemeretak karena usaha yang luar biasa. Namun pedang cahaya itu tak kunjung muncul. Tangannya kosong, dan kekuatan yang ia andalkan selama ini seakan diambil paksa dari dalam tubuhnya. Kenapa? Pikirnya panik, namun ia berusaha menutupinya sekuat tenaga. Tidak ingin dewa di hadapannya melihat kelemahannya. Kenapa jutsu terkuatku hilang begitu saja? Apa yang salah dengan tempat ini? Apa yang salah dengan diriku? Izanagi tertawa terbahak-bahak. Kemahnya mengguncang ruang tak berdimensi itu hingga cahaya-cahaya yang melayang di sekeliling mereka bergetar hebat. Hei bocah yang pemberani, kau benar-benar menghiburku. Di sini, di ruang dan waktu yang kuciptakan sendiri, akulah hukum alam. Akulah segalanya.
Semua jutsu adalah milikku. Semua kekuatan adalah milikku. Semua cakra adalah milikku. Tidak ada serangan yang bisa kau lepaskan terhadapku. Karena di sini, akulah penguasa segala hal. Maaf, aku baru saja memberitahumu sekarang. Kau sudah terjebak sejak kau melangkah masuk, sejak kau melihat bayanganku di langit duniamu. Kau bukan tamu, kau adalah hadiah yang membawaku ke sini lebih cepat dari yang kuduga. Boruto mengepalkan tangannya erat-erat, hingga buku jarinya memutih. Kuku menancap ke telapak tangan hingga meneteskan darah yang jatuh perlahan dan menghilang di lautan cahaya di bawahnya. Sial, kalau begitu, bagaimana cara aku keluar dari dimensi ini? Katakan padaku. Tidak ada jalan keluar, ucap Izanagi dengan suara yang tenang namun menakutkan, seolah ia sedang mengatakan hari terus bersinar. Dimensi ini tidak memiliki pintu, tidak memiliki jendela, tidak memiliki ujung maupun awal. Kau akan tetap di sini, menyaksikan saat aku memanen buah cakra dari duniamu. Kau akan merasakan setiap nyawa yang lenyap, setiap harapan yang hancur, melalui ikatan yang ada di matamu itu. Lalu mungkin aku akan menjadikanmu penjaga dimensi ini, mengubahmu menjadi bayangan yang abadi yang melayani aku selamanya. Atau menghapuskan keberadaanmu begitu saja seolah kau tidak pernah ada. Pilihan ada di tanganku, bukan di tanganmu. Boruto mundur selangkah. Matanya meneliti setiap sudut ruangan itu dengan cepat. Jogannya bekerja sekuat tenaga, mencoba melihat celah, mencoba menemukan kelemahan, mencoba menemukan pola. Namun semuanya tampak sempurna, tak bercelah, tak tertembus, tak berujung. Ia terjebak sendirian di hadapan makhluk terkuat yang pernah ada. Kekuatannya dikunci, dunianya dalam bahaya, dan tidak ada yang tahu di mana ia berada. Tidak ada Naruto, tidak ada Sasuke, tidak ada teman-temannya yang bisa menolongnya. Ia sendirian, dan di luar sana, di dunia yang ia cintai, ancaman terbesar semakin dekat, semakin tak terelakkan. Namun tepat saat Izanagi hendak mengangkat tangannya yang besar dan bersinar, dan gerbang menuju dunia Boruto mulai terbuka di belakangnya. Sebuah gerbang yang terbuat dari cahaya hitam yang menelan segalanya. Sesuatu terjadi. Di ruang yang seharusnya sempurna, yang tidak memiliki cacat sekecil apapun itu, tiba-tiba muncul retakan-retakan cahaya. Bukan cahaya yang lembut seperti sebelumnya, melainkan cahaya yang begitu terang, begitu menyilaukan, begitu panas, sehingga bahkan Izanagi sendiri terkejut dan menutup matanya dengan lengan besarnya yang berkilau. Cahaya itu bukan berasal dari langit maupun tanah, melainkan dari ruang itu sendiri, dari setiap sudut dimensi yang ia ciptakan, dari dinding-dinding yang tak terlihat yang memisahkan dunia ini dari yang lain. Cahaya itu bernyanyi, bergetar dalam irama yang menggetarkan hati, dan retakan itu semakin melebar seolah sesuatu dari luar sedang mencoba menerobos masuk, sesuatu yang bahkan kekuatan dewa tak mampu menahannya. Apa ini? Seru Izanagi untuk pertama kalinya terdengar tidak yakin. Suaranya bergetar dan kehilangan keangkuhannya sejenak. Kekuatan apa ini yang bisa menembus dinding dimensiku? Siapa yang berani mengganggu aku? Boruto sendiri tertegun, menatap retakan-retakan cahaya yang semakin melebar itu dengan napas tertahan. Namun di dalam hatinya, ia merasakan sesuatu, harapan yang perlahan tumbuh. Sececah cahaya di tengah kegelapan yang tampak tak berujung. Kehangatan yang menyusup ke dalam tulangnya yang kedinginan. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tidak tahu siapa atau apa yang datang. Namun ia tahu satu hal dengan pasti, pertarungan ini belum berakhir. Bahkan jika ia sendirian, bahkan jika kekuatannya terkunci, ia bukan satu-satunya yang percaya pada dunia yang ia lindungi. Ada harapan yang lebih tua, lebih dalam, lebih kuat daripada keabadian seorang dewa. Dan disinilah kisah sesungguhnya baru saja dimulai. Pertarungan antara kehendak satu orang melawan keabadian seorang dewa. Pertarungan yang akan menentukan nasib tidak hanya satu dunia, tetapi seluruh dimensi yang ada di penciptaan. Retakan itu semakin lebar, cahayanya semakin terang, dan dari balik celah itu, sebuah suara terdengar. Suara yang lembut, namun penuh kekuatan yang tak terbayangkan. Suara yang seolah berasal dari masa lalu yang paling kuno, memanggil namanya dengan lembut. Boruto, kau tidak sendirian. Bukalah matamu sepenuhnya, dan lihatlah siapa yang sebenarnya berdiri di hadapanmu. Karena pertarungan ini bukan hanya milikmu, ini adalah pertarungan kita semua. Boruto menatap ke arah cahaya itu. Jogannya bersinar semakin terang, dan untuk pertama kalinya sejak ia melangkah ke dimensi ini, ia tersenyum. Senyum yang penuh keyakinan, senyum yang tahu bahwa ia berdiri di ambang sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri.
Di hadapannya, Dewa Izanagi mulai mundur perlahan. Matanya terbelalak tak percaya melihat apa yang muncul dari balik retakan itu. Dan di tangan Boruto, perlahan namun pasti, cakra mulai berkumpul kembali. Bukan cakra dari dunia ini, bukan cakra dari dimensi ini, melainkan cakra dari seluruh kehidupan yang pernah ada, dan yang akan ada. Pedang Kinrin Tensei, baku terbentuk kembali di tangannya. Kali ini bersinar lebih terang dari sebelumnya, seolah seluruh semesta ada di dalam bilahnya. "Baiklah Izanagi," ucap Boruto. Suaranya kini bergema dengan kekuatan yang bukan miliknya semata. Matanya bersinar keemasan yang tak bisa dipadamkan oleh apapun. "Mari kita selesaikan ini, sekarang dan selamanya." Dan di tempat yang tak berdimensi itu, di hadapan gerbang yang terbuka menuju keabadian, pertarungan terbesar dalam sejarah seluruh penciptaan akhirnya benar-benar dimulai. Sebuah pertarungan yang kisahnya akan diceritakan hingga akhir waktu, tentang seorang pemuda yang berani menantang dewa, tentang pedang yang membelah semesta, dan tentang harapan yang bahkan kematian pun tak mampu mematikannya. Cahaya langit dan Izanagi, pertarungan di puncak dimensi para dewa. Di atas langit yang tak berujung, di tempat di mana waktu tak lagi berjalan, dan bintang-bintang hanyalah debu cahaya yang melayang perlahan seperti serbuk sari dari bunga kosmos yang tak pernah layu, terbentanglah dimensi Dewa Otsutsuki, sebuah kerajaan yang dibangun dari cahaya murni dan kekuatan kuno yang bahkan para leluhur Otsutsuki yang namanya tercatat di tablet batu sejak zaman purba pun tak berani menyebut namanya dengan sembarangan. Sebutan yang jika diucapkan dengan suara yang salah bisa menghancurkan seluruh alam semesta yang berada di bawahnya. Langit di sini bukan berwarna biru atau hitam seperti yang dikenal di dunia manusia, melainkan perpaduan keemasan yang lembut dan ungu pekat yang berkilauan, seolah seluruh galaksi telah dilarutkan dan dicat di atas kanvas keabadian. Kastil yang berdiri di tengah-tengah dimensi ini bukan dibangun dari batu atau logam, melainkan dari cahaya yang memadat, menembus lapisan-lapisan realitas yang tak terlihat oleh mata biasa. Menara-menaranya menjulang begitu tinggi hingga puncaknya menghilang di dalam kabut cahaya yang tak memiliki ujung. Dan di setiap sudutnya terukir simbol-simbol kuno yang berdenyut lembut. Setiap simbol adalah sebuah hukum alam, setiap garis adalah sebuah kebenaran yang telah ada sejak sebelum terciptanya waktu itu sendiri. Di tengah-tengah istana yang agung itu, di atas singgasana yang terbuat dari cahaya emas yang berdenyut, persis seperti jantung kehidupan yang tak pernah berhenti berdetak sejak keabadian bermula, duduklah Izanagi. Sosoknya bukan sekedar besar, ia adalah raksasa yang menenggelamkan langit. Tubuhnya memancarkan aura yang membuat ruang dan waktu di sekelilingnya melengkung dan bergetar seolah tak sanggup menampung keberadaannya yang begitu murni dan begitu dahsyat. Kulitnya bercahaya pucat keemasan, rambutnya yang panjang dan mengalir jatuh ke lantai seperti aliran sungai bintang. Setiap helainya adalah seberkas cahaya yang tak akan pernah padam. Matanya yang dalam dan kuno tertutup kelopak mata yang tipis namun penuh kekuatan. Namun kesadarannya merengkuh seluruh dimensi, melihat segala sesuatu yang ada, yang pernah ada, dan yang akan ada. Seolah-olah seluruh sejarah dan masa depan hanyalah sebuah buku yang terbuka lebar di hadapan matanya, yang tak perlu melihat untuk mengetahui kebenaran. Ia bukan sekedar penguasa, ia adalah asal mula, awal dari segala awal. Sumber dari setiap tetes kekuatan yang mengalir di dalam darah setiap keturunannya yang turun ke dunia bawah. Dan di hadapan singgasana yang tak terukur tingginya itu, berdiri Boruto Uzumaki. Udara di sini berat seperti menanggung beban ribuan dunia yang sedang jatuh sekaligus. Setiap tarikan napas terasa seolah menghirup bukan udara, melainkan kepingan-kepingan waktu yang tajam. Boruto merasakannya di setiap detak jantungnya yang berpacu, namun terasa lambat. Di setiap langkah yang ia ambil yang terasa seolah kakinya tertanam di dalam lantai cahaya yang tak bergerak. Ia datang ke sini dengan keberanian yang ia kumpulkan dari seluruh perjalanannya yang panjang dan penuh luka. Dari hari-hari ketika ia masih merasa hanya anak yang ingin diakui ayahnya, hingga hari-hari ketika ia harus menanggung takdir yang lebih berat daripada siapapun yang seusianya. Kehilangan orang yang dicintai, kehilangan rumah, kehilangan masa depan yang seharusnya cerah, namun tetap berdiri. Namun sekarang, berdiri di hadapan sosok yang disebut sebagai asal mula segala hal, ia merasa kecil. Lebih kecil dari sebutir debu di tengah samudera semesta yang tak bertepi. Lebih tidak berarti daripada satu detik di dalam kehidupan yang tak berujung. Ia mengenakan jubah biru tua yang telah banyak lusuh dan bernoda debu pertarungan.
Di punggungnya tergantung pedang yang telah menemaninya melewati ribuan bahaya. Dan di matanya, terutama mata kanannya, Chugan bersinar lembut namun teguh. Cahaya putih keemasan yang bahkan di tempat yang penuh cahaya ini tetap terlihat berbeda. Cahaya yang tidak dimiliki siapapun selain dirinya. Di sini, di hadapan Izanagi, kekuatan yang selama ini ia banggakan terasa begitu tipis, begitu rapuh. Ia bisa merasakan bagaimana setiap atom di tubuhnya diamati, dianalisis, dipahami sepenuhnya oleh sosok yang bahkan belum membuka matanya sepenuhnya. Ia tahu bahwa jika Izanagi menginginkannya, ia bisa lenyap dalam sekejap, tanpa suara, tanpa jejak, seolah ia tidak pernah ada. Namun ia tidak mundur. Kakinya tertanam kuat di lantai cahaya, punggungnya lurus, dan di dalam hatinya yang berdebar ketakutan, ada satu hal yang tidak bisa dihancurkan, tekad. Keheningan di ruang agung itu berlangsung lama. Begitu lama hingga Boruto merasa bahwa mungkin ribuan tahun telah berlalu di dunia yang ia tinggalkan. Namun di sini waktu seakan berhenti menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tidak ada suara angin, tidak ada suara langkah, hanya keheningan yang dalam dan penuh tekanan yang perlahan meremas dada Boruto semakin kuat dan semakin kuat. Tiba-tiba di ruang yang sunyi itu muncul sebuah cahaya. Bukan cahaya yang menyilaukan hingga menyakiti mata, bukan cahaya yang memancarkan kekuatan yang menakutkan, melainkan cahaya yang lembut namun penuh kehangatan yang tak terlukiskan. Seperti pelukan matahari pertama di pagi hari yang menyentuh puncak gunung yang tertutup salju, seperti bisikan ibu yang menenangkan di tengah malam yang gelap, seperti kehangatan rumah yang selalu dirindukan meski telah lama ditinggalkan. Cahaya itu berbentuk seperti bola yang lembut, berputar perlahan di udara seolah menari mengikuti irama yang hanya ia dengar, memancarkan gelombang kehangatan yang perlahan meredakan tekanan berat yang menindih tubuh Boruto. Ia melayang mendekat, semakin dekat, dan seolah memiliki kesadaran sendiri, bergerak lurus dan menyatu ke dalam tubuh Boruto tepat di bagian dadanya, di tempat jantungnya berdetak. Saat cahaya itu menyentuh kulitnya, Boruto terasa seolah seluruh keberadaannya diterangi dari dalam. Matanya terbelalak, ia menatap ke dadanya dengan takjub dan bingung, merasakan bagaimana kehangatan itu menyebar dengan cepat ke setiap urat nadi, ke setiap otot, ke setiap sel tubuhnya yang lelah dan terluka. Rasa sakit yang ia bawa dari pertarungan-pertarungan sebelumnya perlahan berkurang, digantikan oleh kedamaian yang begitu dalam hingga ia hampir lupa di mana ia berada. "Cahaya apa ini?" bisiknya. Suaranya bergetar di ruang yang luas itu, bukan karena ketakutan kali ini, melainkan karena heran yang mendalam. Di atas singgasana, mata Izanagi perlahan terbuka. Matanya yang berwarna keemasan tua menatap lurus ke arah Boruto, tepat ke tempat di mana cahaya itu baru saja masuk, dan di dalam tatapan itu terlihat keraguan sekaligus keheranan yang dalam. Perasaan yang jarang sekali muncul di hati sosok yang telah melihat segala kemungkinan sejak awal penciptaan. Matanya bukan sekedar melihat, ia menembus ke dalam jiwa Boruto, melihat cahaya yang kini bersinar di dalam dirinya, mengenali jejak yang dikiranya telah hilang selamanya dari dunia ini. "Mengapa cahaya itu muncul?" gumam Izanagi. Suaranya bergema seperti guntur yang membelah langit yang luas, namun tanpa kemarahan. Hanya kebingungan kuno yang jarang ia rasakan. Kebingungan yang membuatnya berpikir ulang tentang segala sesuatu yang ia yakini selama ribuan tahun. Cahaya itu seharusnya sudah lenyap sejak zaman purba. Seharusnya tidak ada yang bisa membangkitkannya lagi, bahkan aku pun tidak. Perlahan Izanagi bangkit dari singgasananya. Saat ia berdiri sepenuhnya, tubuh raksasanya itu menenggelamkan sebagian langit kastil tersebut. Bayangannya jatuh lembut, namun menutupi separuh ruangan yang tak terukur luasnya. Setiap langkah kakinya membuat seluruh dimensi bergetar hebat, seolah fondasi realitas ini akan runtuh kapan saja. Namun ia berjalan dengan tenang, dengan keanggunan yang tak tertandingi, seolah berjalan di atas permukaan danau yang tenang. Ia bukan sekedar berjalan, ia adalah gunung yang bergerak, ia adalah lautan kekuatan yang bangkit, ia adalah kebenaran yang berjalan dalam wujud yang bisa dilihat. Setiap langkahnya membawa tekanan yang semakin berat, dan Boruto harus mengerahkan seluruh kekuatannya hanya agar tidak berlutut karena beban keberadaan sosok yang mendekat itu. Tanpa peringatan, tanpa kata-kata lain, tangan kanan Izanagi terangkat perlahan. Sebuah gelombang kekuatan murni tak tersentuh oleh waktu, langsung meluncur menuju Boruto dengan kecepatan yang melampaui pikiran, melampaui cahaya, melampaui kemampuan mata untuk menangkap gerakannya.
Itu bukan serangan yang penuh amarah, melainkan sebuah demonstrasi, sebuah pengingat tentang perbedaan yang tak bisa dijembatani di antara mereka. Boruto bahkan belum sempat mengerahkan pelindungnya, belum sempat mengeluarkan jurus apapun, belum sempat berpikir untuk menghindar. Pukulan itu menghantamnya tepat di dada, bukan dengan rasa sakit yang tajam yang membuat tubuh terasa terbelah, melainkan dengan tekanan yang begitu dahsyat, seolah seluruh dunia telah menindihnya sekaligus, seolah ia telah menabrak dinding dari realitas itu sendiri. Ah! Boruto terlempar mundur dengan kecepatan luar biasa. Tubuhnya membelah udara hingga meninggalkan jejak suara yang melengking dan gelombang kejut yang menyebar ke segala arah. Ia tak bisa mengendalikan arah tubuhnya sendiri, tak bisa mengerahkan kekuatan untuk menahan benturan. Tubuhnya adalah daun kecil yang tersapu badai yang tak terbayangkan kekuatannya. Detik berikutnya, punggungnya menghantam dinding pembatasan dimensi, dinding yang bahkan tak bisa ditembus oleh kekuatan siapapun di alam semesta bawah. Dinding yang dikatakan tak memiliki retakan sejak dimensi ini tercipta. Dengan suara dentuman yang mengguncang seluruh kerajaan itu, suara yang bergema berulang-ulang hingga menara-menara di kejauhan tampak bergetar. Retakan-retakan cahaya langsung menyebar di dinding tersebut seperti jaring laba-laba yang memancarkan cahaya samar di tempat Boruto menabraknya. Darah segar langsung menyembur dari mulut Boruto, jatuh ke lantai yang terbuat dari cahaya dan menghilang seketika, seolah lantai itu menolak menerima apapun yang berasal dari dunia bawah. Tubuhnya terjatuh ke lantai dengan bunyi yang berat. Lututnya menyentuh permukaan yang dingin dan halus seperti kaca yang sempurna. Napasnya tersengal-sengal berat. Setiap tarikan napas terasa seperti ada pisau tajam yang mengiris di dadanya. Setiap gerakan terasa seperti tulang-tulangnya bergeser dan berteriak kesakitan. Kepalanya terasa pening, pandangannya kabur sejenak. Namun ia tahu bahwa ia tidak boleh pingsan di sini. Jika ia menutup matanya sekarang, ia mungkin tidak akan pernah membukanya lagi. Boruto mengusap darah di sudut bibirnya dengan punggung tangan yang gemetar. Matanya menatap ke arah sosok raksasa di depannya dengan tatapan yang bercampur rasa sakit yang luar biasa, takjub yang mendalam, dan api pertarungan yang mulai berkobar perlahan di tengah keputusasaan yang mengancam menelan seluruh kesadarannya. Ia tidak akan membiarkan ketakutan menang, tidak setelah semua yang ia lalui. Gila, suaranya parau namun tegas, bergema di ruang sunyi itu meski ia berbicara dengan suara yang rendah. Kekuatan satu pukulannya saja sudah membuatku sehancur ini. Selama ini aku berpikir aku sudah menghadapi banyak musuh yang kuat, seperti Kawaki yang membawa kehancuran ke Konoha, seperti Isshiki yang menguasai ruang dan waktu dengan kehendaknya, seperti banyak ancaman yang mengancam dunia yang aku cintai. Aku berpikir setelah mengalahkan mereka, aku sudah memahami arti kekuatan sejati. Tapi baru pertama kali ini, aku menemukan musuh yang benar-benar luar biasa. Kekuatan yang berada di tingkat yang sama sekali berbeda, di tingkat yang bahkan aku tidak berani membayangkannya. Bahkan dengan Sage Mode Otsutsuki yang telah kukuasai sepenuhnya, bahkan dengan Jogan yang katanya adalah mata yang melampaui segalanya, kekuatanku belum setara dengan bahkan 1/10 dari kekuatannya. Mungkin bahkan 1/1000. Dengan tangan yang gemetar hebat, Boruto menopang tubuhnya, mencoba menahan rasa sakit yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Perlahan, dengan usaha yang begitu berat, hingga keringat dingin membasahi seluruh wajahnya. Ia bangkit berdiri. Kakinya terasa berat seperti terbuat dari timah. Seluruh tubuhnya berdenyut sakit dengan irama yang tak putus-putus. Namun matanya tak pernah beralih dari Izanagi sedetik pun. Ia berdiri tegak, meski tertatih-tatih, meski nyaris tidak seimbang, meski setiap napasnya adalah perjuangan. Keberaniannya bukan berarti ia takut. Ia takut, sangat takut. Ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketakutan yang dingin dan mencengkeram jantungnya. Tapi ia tidak akan pernah menyerah. Itulah yang membuatnya berbeda dari yang lain. Itulah yang membuatnya tetap berdiri ketika semua hal lain telah runtuh. Izanagi menatapnya, dan untuk sesaat yang panjang, keheningan kembali menyelimuti ruangan itu. Lalu di wajah yang agung dan kuno itu, muncul kilatan penghargaan. Penghargaan yang tulus, penghargaan yang jarang diberikan kepada makhluk manapun yang berasal dari dunia bawah. Ia tersenyum tipis, senyum yang mengandung ribuan tahun kebijaksanaan dan kekuatan yang tak terbayangkan. Senyum yang bukan berarti ia lemah, melainkan karena ia mengerti betapa beratnya langkah yang diambil oleh bocah kecil ini. Bagaimana menurutmu kekuatanku, sang pemilik Jogan? Tanya Izanagi, suaranya dalam dan tenang, namun tetap mendominasi seluruh ruangan.
Setiap kata terdengar seperti hukum yang telah ditetapkan. Ketahuilah, bocah, kekuatan yang baru saja kugunakan itu belum sepenuhnya aku keluarkan. Itu hanyalah gerakan ringan bagiku, seperti seseorang yang mengibaskan debu dari jubahnya. Jika aku mengeluarkan kekuatan sepenuhnya, dimensi ini akan runtuh, dan seluruh dunia yang kau lindungi akan ikut lenyap dalam sekejap, tanpa sisa, tanpa kenang-kenangan. Jantung Boruto berdebar kencang mendengar itu. Begitu keras hingga ia yakin sosok di depannya bisa mendengar detaknya. Jika itu hanya gerakan ringan, betapa dahsyatnya kekuatan sebenarnya dari sosok ini. Jika ia serius, apa yang bisa dilakukan seseorang seperti dirinya? Apakah ada harapan yang nyata? Atau ia hanyalah semut yang mencoba menahan gunung yang runtuh? Namun meski pikirannya dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang menakutkan, ia tidak menurunkan kepalanya. Boruto mengerahkan seluruh energinya, mencoba menganalisis setiap gerakan, setiap pola energi yang dipancarkan Izanagi. Matanya yang bersinar putih keemasan menatap tajam, mencoba melihat melalui gerakan, mencoba memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia menggunakan segala kemampuan yang ia miliki, segala teknik yang ia pelajari dari ayahnya, dari guru-gurunya, dari pengalaman panjangnya. Kecepatanku, gumam Boruto dalam hati. Keringat dingin jatuh dari pelipisnya. Bahkan saat aku menggunakan jutsu Hiraishin, teknik yang seharusnya membuatku berpindah seketika dari satu tempat ke tempat lain, lebih cepat daripada cahaya, tetap saja dia mengetahui di mana aku akan berada. Dia tahu setiap titik koordinatku sebelum aku bahkan memindahkan kakiku. Dia menguasai ruang dan waktu itu sendiri. Bagaimana aku bisa melawan seseorang yang tahu setiap langkahku sebelum aku melakukannya? Bagaimana aku bisa memenangkan pertarungan yang sudah ditentukan hasilnya sebelum dimulai? Keputusasaan mulai merayap masuk, perlahan namun pasti, seperti air yang masuk ke dalam kapal yang bocor di tengah lautan luas. Ia memikirkan semua orang yang ia cintai, Sarada yang selalu mendampinginya, Mitsuki yang tak pernah meninggalkannya, semua orang di Konoha yang menaruh harapan padanya, ayahnya yang telah berkorban begitu banyak. Jika ia gagal di sini, semua itu akan hilang. Semua akan lenyap. Namun di saat ketika ia hampir kehilangan harapan, di saat ketika lututnya hampir kembali tertekuk dan menyerah, sesuatu terjadi. Cahaya yang tadi masuk ke dalam tubuhnya, cahaya yang hampir saja ia lupakan di tengah rasa sakit dan ketakutan, tiba-tiba bergerak, menyebar ke seluruh urat nadinya, hangat dan menenangkan, seolah menepuk-nepuk punggungnya dengan lembut dan berkata, "Jangan menyerah." Rasa sakit yang menindihnya perlahan berkurang, napasnya menjadi lebih teratur, dan di dalam pikirannya terdengar sebuah suara. Bukan suara yang mengagetkan, bukan suara yang penuh kekuatan yang menuntut ketaatan, melainkan suara yang lembut, seperti angin yang berbisik di antara pepohonan di hutan Myoboku. Seperti suara air yang mengalir di sungai yang jernih. "Boruto, dengarkan aku." Boruto tertegun. Ia berhenti bergerak, matanya sedikit terbelalak, bingung namun merasa aman. Aman di tengah tempat yang seharusnya paling menakutkan di seluruh keberadaan. Ia tidak merasa terancam, tidak merasa dipaksa. Ia merasa seolah ia sedang berbicara dengan seseorang yang telah mengenalnya sejak ia lahir. Seseorang yang mengetahui setiap luka di hatinya, setiap ketakutan yang ia sembunyikan dari orang lain. "Siapa kau?" tanyanya dalam hati. Suaranya bergetar, namun ia tidak berani mengucapkannya dengan lantang. Suara itu menjawab seolah membaca pikirannya, lembut dan sabar. "Nanti kau akan tahu siapa aku. Sekarang dengarkanlah dengan baik. Untuk saat ini, kau belum bisa mengalahkannya. Izanagi bukanlah musuh yang bisa dikalahkan dengan kekuatan fisik atau jutsu apapun yang kau ketahui. Dia adalah salah satu asal mula segala hal di dunia ini, bagian dari kesatuan yang menciptakan langit dan bumi, cahaya dan kegelapan. Kekuatannya melampaui pemahaman makhluk hidup biasa, melampaui konsep menang dan kalah yang kau kenal. Kau tidak bisa mengalahkan laut dengan meninju ombaknya. Kau tidak bisa mengalahkan langit dengan memanah bintangnya. Begitu pula dengan dia." Boruto mengepalkan tangannya erat-erat. Kuku menancap ke telapak tangannya hingga darah menetes. Namun ia tidak merasakan sakitnya. Keputusasaan kembali menyerang, namun kali ini bercampur dengan kemarahan. Bukan kemarahan pada Izanagi, tapi kemarahan pada kenyataan yang begitu tidak adil. "Lalu apa? Apakah aku harus menyerah? Apakah semua yang aku perjuangkan, semua pengorbanan yang telah dilakukan orang-orang yang aku cintai, apakah semua itu sia-sia? Apakah aku harus pulang dan melihat dunia hancur di depanku tanpa melakukan apa-apa?" Suara itu kembali terdengar, tegas namun penuh kelembutan.
seolah memahami kemarahan dan keputusasaannya sepenuhnya tanpa menghakiminya. Tidak, kau tidak akan menyerah, tapi kau juga tidak akan mati sia-sia. Kematian di sini bukanlah keberanian, itu hanya pemborosan. Aku akan membantumu, bukan untuk mengalahkannya, karena tidak ada yang benar-benar bisa mengalahkan bagian dari penciptaan itu sendiri, tapi untuk menyegelnya sementara waktu agar dia kembali ke dimensinya dan tidak mengganggu dunia tempat kau tinggal. Itu adalah satu-satunya cara untuk melindungi semua yang kau cintai saat ini. Segel itu tidak akan menahannya selamanya, tapi ia akan memberi waktu yang cukup bagi dunia untuk tumbuh kuat, waktu yang cukup bagi kau untuk menemukan jawaban yang sejati kelak. Mata Boruto terbelalak. Harapan yang tipis namun nyata mulai tumbuh di tengah kegelapan yang mengancam menelan semangatnya. Bagaimana caranya? Katakan padaku, apa yang harus kulakukan? Tutup matamu, Boruto. Buang semua keraguan dari hatimu, kosongkan pikiranmu dari rasa sakit, dari ketakutan, dari pikiran tentang kematian. Konsentrasikan seluruh kesadaranmu pada cahaya yang ada di dalam dirimu. Biarkan ia mengalir menguasai seluruh tubuhmu, bukan dengan melawannya, tapi dengan menyatu dengannya. Jangan mencoba mengendalikannya, biarkan ia yang menuntunmu. Aku akan menuntun tanganmu, kau hanya perlu percaya. Percayalah pada cahaya itu, percayalah pada dirimu sendiri, dan percayalah bahwa keberanian yang kau miliki bukanlah hal yang sia-sia. Boruto menarik napas panjang, napas yang terasa berat, namun perlahan menjadi tenang. Napas yang ia tarik dari kedalaman jiwanya yang paling dalam. Ia menatap Izanagi yang masih berdiri di kejauhan, menunggunya. Seolah sang dewa pun tahu bahwa sesuatu sedang terjadi, dan ia menunggu dengan sabar, ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh bocah kecil yang berani ini. Rasa ingin tahu yang kuno tumbuh di hatinya yang biasanya tenang tanpa gangguan apapun. Perlahan sekali, Boruto memejamkan matanya. Ia menurunkan pertahanannya, bukan karena lemah, tapi karena percaya. Ia membiarkan rasa sakit di tubuhnya ada di sana, namun tidak menguasainya. Ia membiarkan ketakutannya ada, namun tidak menuntunnya. Ia membiarkan keraguannya ada, namun tidak menentukan jalannya. Ia menarik napas dalam-dalam lagi, dan di dalam keheningan jiwanya, di tempat yang paling dalam dan paling jujur, ia berkata dengan sepenuh hatinya, "Aku percaya, bantu aku." Cahaya di dalam dirinya mulai bersinar terang, menembus kulitnya, memancar keluar dari setiap pori-pori tubuhnya, dari matanya yang tertutup, dari telapak tangannya yang terbuka. Cahaya itu bukan lagi sekedar cahaya. Ia adalah api yang dingin dan murni. Ia adalah kehangatan yang tak pernah padam. Ia adalah perwujudan dari segala kebaikan, segala pengorbanan, segala cinta yang telah ia berikan dan terima sepanjang hidupnya. Seluruh ruangan di dimensi itu tiba-tiba terisi oleh cahaya yang murni, hangat dan suci. Cahaya yang bahkan membuat Izanagi yang agung itu sedikit memejamkan matanya karena terpesona dan takjub. Cahaya yang membuat simbol-simbol kuno di dinding istana berkedip dan bergetar seolah memberi hormat. Di dalam keheningan itu, di tengah pertarungan yang tampaknya mustahil ini, sebuah harapan baru lahir. Bukan harapan untuk menang dengan kekuatan yang lebih besar, bukan harapan untuk menghancurkan lawan dengan amarah yang membara, tapi harapan untuk melindungi dengan keberanian dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Cahaya itu tidak menjanjikan kemenangan yang mudah, tidak menjanjikan akhir yang bahagia tanpa luka, tapi ia menjanjikan bahwa ia tidak akan sendirian. Dan disinilah pertarungan sesungguhnya baru dimulai, bukan antara kekuatan dahsyat dan kekuatan muda, bukan antara dewa dan manusia, melainkan antara kehendak kuno yang tak tergoyahkan dan tekad yang tak akan pernah pudar, tak peduli berapapun beratnya beban yang harus dipikul. Boruto membuka matanya, dan di dalam matanya yang bersinar terang seperti dua bintang yang baru lahir, tidak ada lagi ketakutan, hanya keteguhan yang tenang. Ia melangkah maju, satu langkah pada satu waktu, menuju sosok yang bahkan para leluhurnya tak sebut namanya. Dan di setiap langkahnya, cahaya di sekelilingnya tumbuh semakin terang, menyebar ke seluruh dimensi, seolah memberitahu langit dan bumi bahwa di sini, di puncak segala sesuatu, berdiri seorang anak manusia yang berani menantang takdir itu sendiri. Izanagi menatapnya, dan untuk pertama kalinya dalam keabadian yang panjang itu, sang penguasa tersenyum bukan karena penghargaan, tapi karena sesuatu yang lain, sesuatu yang bahkan ia sendiri belum sepenuhnya pahami. Dan di ruang yang dipenuhi cahaya itu, di antara dua kekuatan yang tak terbayangkan, pertarungan yang akan mengubah sejarah seluruh dunia pun dimulai. Bukan dengan teriakan amarah,
tapi dengan keheningan yang penuh tekad. Rahasia dewa tersembunyi di tubuh Amado, ancaman Otsutsuki yang lebih mengerikan dari segala legenda. Di kedalaman bawah tanah yang sunyi, jauh di bawah lapisan bumi yang tebal dan gelap, terpisah dari hiruk-pikuk desa Konoha yang terlihat damai di permukaan, tersembunyi sebuah ruangan yang tak tercatat dalam peta manapun. Dinding-dindingnya terbuat dari logam hitam yang memancarkan dingin yang menembus hingga ke tulang, seolah menyerap setiap cahaya yang berani mendekat. Ribuan layar melengkung memenuhi ruangan luas itu, menyala dengan cahaya biru pucat yang berdenyut seperti denyut nadi raksasa. Angka-angka berjalan tak berhenti, grafik berubah seketika, dan gambar-gambar tubuh manusia buatan, sempurna, tanpa cacat, dengan garis-garis cakra yang bersinar redup, tampak di sana satu persatu. Di tengah lautan layar itu, berdiri sosok pria tua yang penampilannya begitu biasa saja, seolah ia adalah warga desa yang tak pernah dikenal siapapun. Namun di matanya yang tenang tersimpan kecerdasan yang mampu menembus rahasia langit dan bumi. Kemampuan yang telah mengubah wajah sejarah dunia ninja berkali-kali tanpa ada yang menyadari peranannya. Ia adalah Amado, ilmuwan yang dihormati sekaligus ditakuti. Orang yang tahu lebih banyak tentang kekuatan tersembunyi di dunia ini daripada siapapun yang hidup saat itu. Di hadapannya berbaris-barisan tabung-tabung kaca raksasa, dan di dalamnya tubuh-tubuh manusia buatan terendam dalam cairan yang berkilauan. Diam, kaku, namun setiap sel di dalamnya dipenuhi kekuatan yang cukup untuk menggulingkan kerajaan-kerajaan besar dalam semalam. Jantung Amado berdetak dengan irama yang penuh tekad. Tangannya terangkat perlahan, jarinya terbuka, siap untuk mengucapkan perintah yang akan membangkitkan pasukan yang telah ia siapkan selama bertahun-tahun dalam kesunyian ini. Namun tepat saat kata-kata itu akan meluncur dari bibirnya, udara di ruangan itu berubah seketika. Berat, seolah-olah seluruh beban langit tiba-tiba menekan ke bawah. Suara mendesis pelan namun menusuk terdengar di telinganya. Bukan dari pintu, bukan dari layar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Dari kedalaman yang paling dalam, tempat yang bahkan ia sendiri jarang sentuh. Jantungnya berdetak kencang hingga terasa akan meledak di dadanya. Pandangannya mengabur, bayangan-bayangan melintas di depan matanya, dan ia merasa seakan ada keberadaan lain yang sedang mendesak keluar dari kesadarannya. Sebuah kehadiran yang telah bersemayam di sana begitu lama hingga ia lupa bahwa ia tidak sendirian. Dan kemudian sebuah suara bergema di dalam kepalanya. Dalam, berat, penuh keagungan yang tak terlukiskan. Suara yang bukan miliknya, suara yang membawa ingatan ribuan tahun, suara yang membuat lututnya terasa lemes hanya dengan mendengarnya. "Berhenti, Amado!" Tangannya yang terangkat terhenti di udara, gemetar sedikit, lalu perlahan turun. Ia menatap sekeliling ruangan yang kosong, hanya dirinya dan ribuan layar yang menyala. Tidak ada siapapun. Namun ia tahu, ia merasakannya dengan setiap serat keberadaannya. Suara itu berasal dari dalam dirinya. Ia menelan ludah, rasa dingin menjalar di punggungnya. Siapa kau?" tanyanya pelan. Suaranya hampir tak terdengar di ruangan luas itu. Keheningan sejenak, lalu suara itu kembali, tenang namun begitu kuat sehingga seakan mengisi setiap sudut pikirannya, menekan kesadarannya seakan ia hanyalah daun kecil di tengah badai. "Jangan berikan perintah itu. Jangan lepaskan semua manusia ciptaanmu sekarang. Karena di desa Konoha, di tempat yang kau kira hanya berisi ninja-ninja yang hidup dalam kedamaian semu itu, ada seseorang yang kau belum tahu sepenuhnya. Sesosok dewa Otsutsuki yang benar-benar kuat, bukan seperti mereka yang pernah kau temui, bukan seperti Isshiki, bukan seperti Kaguya. Dia adalah bahaya terbesar yang pernah ada di seluruh dimensi yang ada. Aku mengenalnya, sangat baik. Aku pernah berdiri di sampingnya, aku pernah melihatnya bertarung, dan aku pernah melihatnya menghancurkan dunia hanya dengan satu gerakan jari. Dan dia bukan sekedar kuat, dia adalah ketakutan yang bahkan dewa pun sembunyikan di balik senyum mereka. Manusia ciptaanmu, sehebat apapun mereka, sekuat apapun senjata yang kutanamkan di dalamnya, akan hancur dalam sekejap jika kau kirim mereka melawannya. Mereka bahkan tak akan sempat melihat gerakannya, tak akan sempat merasakan sakit sebelum lenyap sepenuhnya. Bukan hanya dari dunia ini, tetapi dari ingatan semua orang, dari sejarah, dari masa lalu hingga masa depan. Darah Amado terasa membeku di pembuluhnya. Ia merasakan keringat dingin menetes di pelipisnya, meskipun suhu di ruangan itu tetap sama. Ia memegang tepi meja kerjanya dengan erat,
mencoba menenangkan pikirannya yang berputar kacau. Semua rencananya, semua persiapannya, semua malam tanpa tidur yang ia habiskan untuk menyempurnakan setiap ciptaannya, semuanya terasa begitu kecil, begitu remeh di hadapan pengungkapan ini. Otsutsuki di desa Konoha, suaranya bergetar, namun ia berusaha memantapkan diri. Selama ini aku kira semua Otsutsuki yang mengancam dunia sudah dikalahkan, bahwa tidak ada yang tersisa yang cukup kuat untuk mengganggu rencana kita. Apakah dia ada kaitannya dengan dirimu? Dengan masa lalumu yang tak pernah kau ceritakan sepenuhnya padaku? Keheningan yang panjang menyelimuti pikirannya. Keheningan yang terasa berat, penuh dengan kenangan kuno yang menyakitkan. Lalu suara itu menjawab dengan nada yang kini terdengar lebih dalam, seakan menanggung beban ribuan tahun kesedihan dan ketakutan yang tersembunyi. Benar, ada hubungannya. Sangat erat. Dia adalah bagian dari masa laluku. Masa lalu yang telah kubur begitu dalam di dasar jiwaku. Masa lalu yang aku kira tak akan pernah muncul lagi ke permukaan sepanjang keberadaanku. Dia adalah sosok yang bahkan aku pun tak berani menentangnya secara terbuka. Dulu, ribuan tahun yang lalu, ketika klan kami masih berjalan di antara bintang-bintang, dia adalah yang terkuat di antara kami semua. Kekuatannya bukan hanya sekedar mengendalikan cakra atau berpindah antar dimensi seperti yang kau pahami. Dia mengatur hukum-hukum alam itu sendiri. Dia bisa memutar waktu, menghapus keberadaan seseorang dari masa lalu, sehingga mereka seolah-olah tidak pernah lahir. Menulis ulang takdir ribuan orang hanya dengan sebuah keputusan. Dia adalah penguasa yang tak dikenal, bayangan yang berdiri di belakang takdir dunia ini sejak awal waktu. Dan entah bagaimana, entah sejak kapan, dia ada di sana, di desa Konoha. Hidup di antara manusia, menyembunyikan kekuatannya, menunggu sesuatu yang belum kita pahami. Amado terdiam, napasnya terasa berat. Ia menatap bayangannya sendiri di layar yang gelap. Melihat pria tua yang cerdas itu, namun kini menyadari bahwa di dalam dirinya tersimpan sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa ia bukan sekedar pemilik tubuh ini. Ia adalah wadah, sebuah pintu yang menyembunyikan rahasia yang mampu menghancurkan seluruh realitas jika terbuka sembarangan. Ia menarik napas panjang, mengumpulkan seluruh keteguhan hatinya, lalu berkata dengan suara yang perlahan, kembali mantap, meskipun kekhawatiran masih membayangi matanya. Kalau begitu, aku diam dulu, aku akan menunggu waktu yang tepat, menunggu kesempatan yang tak bisa dihindari olehnya. Aku tak akan mempertaruhkan semua yang telah kubangun, semua yang telah kita rencanakan bersama selama ini, hanya karena terburu-buru dan menjadi makanan empuk bagi kekuatan yang tak ku ketahui ini. Kehangatan yang tiba-tiba menyelimuti hatinya. Seakan suara itu tersenyum bangga. Benar, itulah keputusan yang bijaksana. Itulah sebabnya dari sekian banyak manusia yang pernah hidup, aku memilihmu, Amado. Karena kau tidak hanya cerdas, kau tahu kapan harus menunduk dan kapan harus bangkit kembali. Sejak saat itu, sejak pertama kali aku merasakan cakranya yang melintas dari luar dimensi, seakan sekilas menatap ke arah bumi ini, aku langsung membentuk pelindung terkuat di sekitar tempat ini. Lapisan-lapisan penghalang yang terjalin dengan ruang dan waktu itu sendiri. Laboratorium ini tidak lagi berada di bawah tanah semata. Ia tersembunyi di celah-celah dimensi yang tak terlihat. Tidak ada sensor yang bisa mendeteksi, tidak ada mata yang bisa melihat, tidak ada kekuatan apapun, bahkan kekuatan yang ia miliki, yang bisa menembus keberadaan ruangan ini selama kita tidak membukanya dari dalam. Dia benar-benar jauh lebih berbahaya daripada aku. Jika dia tahu keberadaan kita sebelum kita bersiap sepenuhnya, sebelum ciptaan-ciptaanmu mencapai tingkat kesempurnaan yang mutlak, semuanya akan berakhir dalam sekejap mata. Dia bukan musuh yang bisa dilawan dengan kekuatan semata. Dia adalah badai yang tak terlihat sampai ia menghancurkan segalanya. Dan ketika ia datang, tidak ada tempat untuk bersembunyi di seluruh penciptaan ini. Amado berjalan perlahan di antara barisan tabung kaca, menatap wajah-wajah tenang dari manusia buatan yang belum terbangun itu. Di matanya kini tak lagi ada ambisi yang terburu-buru, melainkan keteguhan yang lebih dalam, lebih dingin, dan jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Ia tersenyum tipis, senyum yang penuh dengan rencana panjang yang tak berujung, senyum seseorang yang sedang menenun jebakan untuk sebuah dewa. Baiklah, aku setuju, aku akan menunggu. Tapi saat kita menunggu, aku tak akan berdiri diam. Waktu ini adalah kesempatan kita, bukan belenggu kita. Aku akan bekerja lebih keras dari sebelumnya. Aku akan menciptakan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang bahkan tak terbayangkan oleh akal manusia maupun dewa.
Aku akan menyempurnakan setiap ciptaan ini, menanamkan kekuatan yang melampaui batas dimensi, membuatkan senjata yang bisa melukai bahkan penguasa hukum alam itu sendiri. Sebuah kejutan yang tak akan pernah dia lupakan sampai akhir zaman. Saat kesempatan itu datang, saat dia lengah sejenak, saat dia merasa bahwa tidak ada yang berani menantangnya, aku akan melepaskan segalanya. Dan kejutan itu akan membuat seluruh dunia gempar, membuat langit terbelah, membuat dia terpaksa menghadapi apa yang bahkan imajinasinya tak mampu jangkau. Kita akan menunggu. Dan saat kita bertindak, langit itu sendiri akan gemetar di bawah kekuatan kita. Suara dewa itu bergema di seluruh keberadaannya, penuh dengan kebanggaan yang dalam dan kekuatan yang mulai membangun perlahan-lahan. Bagus, itulah sebabnya aku mempercayakan tubuh dan kekuatanku kepadamu, Amado. Kau bukan sekedar ilmuwan, kau adalah arsitek dari perubahan yang akan mengguncang takdir itu sendiri. Sembunyi, siapkan, dan kuatkan. Biarkan dunia di luar sana berpikir bahwa damai itu abadi. Biarkan mereka tertidur dalam kepercayaan diri yang keliru. Sementara di sini, di tempat yang tak diketahui siapapun, kita akan menumbuhkan kekuatan yang akan menyeimbangkan timbangan kekuatan di seluruh penciptaan. Saat waktunya tiba, kekuatan yang tersembunyi di dalam dirimu dan ciptaan-ciptaanmu akan bersatu menjadi satu. Tidak ada lagi Amado dan tidak ada lagi aku. Hanya satu keberadaan yang melampaui segala batas. Dan saat itu terjadi, bahkan dewa terkuat yang bersembunyi di desa Konoha pun akhirnya akan mengerti bahwa ancaman yang sebenarnya bukanlah mereka yang berjalan di bawah cahaya matahari dan dielulukan sebagai pahlawan. Ancaman yang sebenarnya adalah mereka yang bersembunyi di dalam bayang-bayang, yang diam-diam menumbuhkan kekuatan di dalam kegelapan, yang sabar menunggu waktu yang tepat untuk bangkit dan merebut takdir dari tangan para dewa itu sendiri. Jam demi jam berlalu di bawah tanah yang gelap itu. Namun Amado tak pernah berhenti. Ia tak tidur, ia tak beristirahat, ia bahkan tak merasa lelah. Setiap detik yang berjalan digunakan untuk menyempurnakan ciptaan-ciptaannya, menyesuaikan aliran cakra, memperkuat struktur tubuh, menyisipkan runa kuno yang berasal dari dimensi lain, merancang senjata yang bahkan tidak memiliki nama dalam bahasa manusia. Di luar sana, di permukaan tanah yang jauh di atas, desa Konoha hidup dalam damai yang tampak abadi. Anak-anak berlari di jalanan, ninja-ninja menjalankan tugas mereka. Matahari terbit dan terbenam seakan tidak ada yang salah dengan dunia ini. Namun di sini, di kedalaman yang tak diketahui siapapun, di antara ribuan layar yang tak pernah berhenti menyala dan tabung-tabung kaca yang berisi kekuatan yang luar biasa, sebuah rencana tumbuh semakin besar dan semakin mengerikan setiap harinya. Sebuah kekuatan yang diam, sabar, dan penuh dengan niat yang tak terduga sedang tumbuh perlahan, menumbuhkan akar yang menembus hingga ke inti bumi. Bulan berganti musim, musim berganti tahun, dan kesunyian di laboratorium itu tak pernah terpecahkan. Namun di dalam kesunyian itu, sesuatu yang besar sedang matang. Setiap kali Amado menyentuh permukaan tabung kaca, cahaya di dalamnya berdenyut lebih terang, seakan menyambut tuannya, seakan bersiap untuk bangkit dan menaklukkan dunia. Dan di dalam dirinya, suara dewa itu selalu ada, menemani, membimbing, memperingatkan, dan menambah kekuatan setiap kali Amado hampir mencapai batas kemampuannya. Mereka adalah dua keberadaan yang kini menyatu menjadi satu tujuan, satu ambisi, satu takdir yang akan mengubah segalanya. Tak ada yang tahu, tak ada yang menduga. Bahkan mata dewa yang bersembunyi di desa Konoha pun belum menyadari bahwa di bawah kakinya tersembunyi sebuah kekuatan yang perlahan-lahan tumbuh hingga setara dengan kekuatannya sendiri. Perang yang sebenarnya belum dimulai. Apa yang pernah terjadi di masa lalu, pertempuran melawan Ishiki, melawan Kaguya, semua itu hanyalah bayangan kecil, hanyalah awan tipis di hadapan badai raksasa yang sedang berkumpul di dalam kegelapan itu. Yang terlihat di permukaan adalah kedok yang indah, sementara di bawahnya, rencana yang paling mengerikan dan paling epik dalam sejarah seluruh dunia ninja sedang disusun dengan ketelitian yang sempurna. Dan suatu hari nanti, ketika waktu yang tepat akhirnya tiba, ketika bumi dan langit selaras dalam konfigurasi yang langka itu, Amado akan berhenti bekerja. Ia akan berdiri tegak di tengah ruangan itu, matanya akan bersinar dengan cahaya yang bukan milik manusia, dan ia akan mengucapkan kata-kata yang telah ia siapkan begitu lama. Saat itu, tabung-tabung kaca akan pecah bersamaan. Cahaya yang menyilaukan akan memenuhi ruangan, dan pasukan yang sempurna akan bangkit satu persatu, siap untuk mengikuti tuannya ke ujung dunia. Dan ketika pintu tersembunyi itu akhirnya terbuka,
Ketika langkah kaki mereka bergema di permukaan tanah untuk pertama kalinya, semua orang akan mengerti bahwa legenda terkuat yang pernah mereka dengar adalah permulaan dari kisah yang jauh lebih mengerikan, jauh lebih agung, dan jauh lebih dahsyat daripada apapun yang bisa dibayangkan oleh akal manusia. Saat itu, dewa terkuat di Konoha akan membuka matanya, dan untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun, ia akan merasakan sesuatu yang lama tak ia rasakan. Rasa takut yang mendalam, karena ia akhirnya tahu bahwa di dalam bayang-bayang yang ia abaikan, telah tumbuh sesuatu yang siap untuk menantang takdir itu sendiri. Dan kisah itu, kisah tentang ilmuwan manusia yang menampung jiwa dewa kuno, kisah tentang pasukan yang dibangun dalam kegelapan, kisah tentang pertarungan antara dua kekuatan yang melampaui segala pemahaman, baru saja dimulai. Karena ancaman terbesar tidak pernah datang dari luar. Ia tumbuh di dalam diam, di dalam kesunyian, di dalam tempat yang paling tidak kau duga. Dan ketika ia akhirnya muncul, seluruh dunia akan mengingat satu nama yang lebih menakutkan daripada semua legenda Otsutsuki yang pernah ada. Amado, sang pemilik rahasia dewa tersembunyi. Semoga versi yang diperluas ini menjadi sangat epik, seru, dan memukau.